Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidz dan asatidzat, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa, dan sekarang sudah hari ke-6. Semoga yang belum maksimal selama 6 hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa lebih baik lagi hari-hari ke depannya. Dan semoga ibadah yang telah kita lakukan selama 5-6 hari ini Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Nah, para asatidzah dan asatidzat, ya lemes ini dari pagi belum makan ini. Sama. Nah, para asatidzah dan asatidzat, kemarin Ustaz Rijal sudah menyampaikan materi tentang Ramadan dan semuanya sudah dibahas sama Ustaz Rijal kemarin. Itu sebenarnya dari utama Ramadan semuanya sudah ya. 5.003. Jadinya ini nyampeinnya ya sedikit-sedikit aja. Nah, tema yang tadi yang sudah disampaikan adalah tentang keutamaan puasa Ramadan. Kemarin itu Ramadan, utama Ramadan, kalau sekarang puasanya, puasa Ramadan. Nah, sebelum kita ke sana, alangkah baiknya kita ini ya, mengingat kembali dan mentadabburi ayat surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu muddatan walakin karihallahu bi'asahum fasabbatahum. Nah, di zaman dulu ketika perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini perang yang terjadi di musim panas kemarau, itu terjadi pada bulan Rajab. Nah, pada perang Tabuk ini banyak sekali orang-orang yang izin kepada Nabi Muhammad untuk tidak mengikuti perang, yaitu orang-orang munafik, dan itu rata-rata mereka adalah pembesar-pembesar Quraisy waktu itu. Nah, maka setelah perang Tabuk, Allah SWT turunkan ayat ini, surat ini. Kalau seandainya, kata Allah, mereka itu memang ingin berperang, la'addu uddatan, maka pasti mereka sudah menyiapkan persiapan-persiapan. Ya, mungkin beli kuda atau baju besi, pedang dan sebagainya. Walakin karihallahu bi'athahum, akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Kenapa? Karena disebabkan oleh dosa-dosa mereka, yaitu dosa orang-orang munafik. Maka mereka tidak menyiapkan persiapan apapun. Nah, para ulama menyampaikan ini juga berlaku pada ibadah-ibadah yang lain. Kita Ramadan, meskipun sudah lewat 6 hari, tapi tidak ada salahnya kita memperbarui lagi niat kita, kemudian persiapan kita. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling bermakna bagi hidup kita, amin ya rabbal alamin. Nah, para asatidzah dan asatidzat, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, pertama kali awal-awal Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu hijrah ke Madinah, yaitu tepatnya di tahun 2 Hijriah, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Orang-orang Yahudi, di mana waktu itu umat Islam masih lemah ya, orang-orang Yahudi sering meledek gitu ya, meledek. Ini agama kok ikut-ikutan aja ini gitu ya.
kiblatnya ikutan kita ke Masjidil Aqsa. Kemudian puasanya juga ikut, yaitu puasa Asyura. Maka seringkali ketika Rajab itu Nabi Muhammad menengadahkan wajahnya yang mulia ke langit, berdoa semoga kiblatnya itu, kiblat umat Islam itu dipindahkan ke Masjidil Haram, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di bulan Rajab itulah turun wahyu untuk pindah kiblat. Maka para sahabat dan Nabi dan para sahabat dengan sukacita menerima perintah tersebut. Akan tapi masih ada satu lagi yang masih menjadi ganjalan hati Nabi dan juga para sahabatnya, yaitu puasa, masih ikutan orang Yahudi. Maka di bulan Sya'ban inilah perintah puasa diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada umatnya. Nah, ketika datang perintah inilah Nabi Muhammad dan para sahabat begitu sukarianya, maka disebut takhib ya. Rahaba yurahibu, menerima, membuka hati-hati mereka dan menerima segala perintah yang akan diperintahkan di bulan Ramadan ini. Maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman, perintah ini kepada orang yang beriman. Dan kita tahu iman itu yang menentukan segala sesuatu, menentukan sukses atau tidaknya puasa kita nanti itu iman. Dan iman itu bisa turun dan juga bisa naik. Turunnya dengan kita bermaksiat kepada Allah, dan naiknya itu dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para asatidzah yang sebelum masuk Ramadan keimanannya sudah tinggi, insya Allah akan mampu untuk melalui Ramadan ini dengan baik. Maka modal iman itu. La'allakum tattaqun. La'alla itu adalah huruf taroji ya, yang butuh usaha untuk kita untuk mencapai takwa. Jadi butuh usaha, tidak hanya sekedarnya dan itu takwa, tidak, tapi butuh usaha. Nah, para asatidzah setelah menerima perintah inilah Nabi Muhammad SAW langsung mengumpulkan para sahabat dan langsung berkhutbah di depan mereka. Kullu amal ibni Adam, kata Rasulullah SAW. Khutbah ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan kembali bahwasanya puasa kita lah puasa yang paling baik. Puasa umatku, puasa Nabi Muhammad lah yang paling baik. Bukan puasanya orang-orang Yahudi, bukan puasanya selain umat Nabi Muhammad SAW. Ini loh. Terus disampaikan oleh Nabi Muhammad, kullu amal ibni Adam yudha'af al-ashar, yudha'af al-hasanah asyru amsalihah. Semua amal perbuatan kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kata Rasulullah SAW, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas. Maka para asatidzah sudah pasti tahu lah ya keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Tidak cukup dengan 10 atau 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat, dan khusus untuk puasa lebih besar lagi. Maka tidak ada yang tahu puasa Ramadan, pahala puasa Ramadan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an dengan alif lam mim gitu kan, alif huruf, lam huruf, mim huruf, setiap huruf 10 kebaikan. Nah, kalau di bulan Ramadan
berlipat-lipat ganda, tidak cukup 10. Nah, kalau ada yang baca, ada nggak yang baca alif lam mim sudah cukup? Nah itu ya, sudah 30 minimal ya, 30 pahala. Nah, pasti sudah paling tidak dua lembar bacanya, 2 lembar setelah sholat itu paling tidak. Kalau dikali, apalagi di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan keutamaan yang pertama adalah puasa bulan Ramadan itu pahalanya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Asyamuli kata Allah. Dan para ulama di antara Ibnu Hajar mengatakan puasa milik Allah itu apa maksudnya? Karena puasa itu tidak ada efek riaknya. Kayak tadi pagi saya belum makan, lemes, nggak ada ya. Yang namanya puasa Ramadan ya semuanya puasa gitu. Malah yang seperti itu lah, jauh dari riak, karena hanya Allah dan hamba itu yang tahu bahwasanya dia sedang berpuasa apa tidak. Dan juga pahala yang begitu besar yang akan didapat oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan juga hanya Allah yang tahu dan Allah yang akan membalasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asatidz dan keutamaan yang kedua, puasa Ramadan asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng kata Rasulullah. Junnah kita dengar ya, junnah jin dan nun. Ada jinnya, ada jin, golongan jin dan manusia, minal jinnati wan nas, atau jannah. Ketiga-tiganya ini sumbernya sama, yaitu dari huruf jim dan nun, atau yang tidak terlihat, Maka perisai ini tidak terlihat oleh kasat mata. Nah, perisai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi yang puasanya yang benar. Kalau puasanya benar, yang dilanjutkan itu ya, fala yarfus wala yarfus, janganlah kalian berkata-kata yang tidak baik atau meledek atau bully dan sebagainya, ngerumpi, menggunjing, maka puasanya itu akan bisa menjadi tameng, bisa menjadi perisai di dunia dan juga perisai di akhirat. Perisai di dunia apa maksudnya? Yaitu perisai dari godaan setan, sehingga kita mampu untuk beribadah di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang lebih baik. Perisai itu tidak terlihat karena tadi jinnah gitu ya. Dan yang kedua adalah perisai dari api neraka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya puasa itu bisa mengumpulkan dosa-dosa. Man shoma imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan didasari oleh iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Dan ampunan itu adalah rahmat dan karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Dan di bulan Ramadan ini tidak hanya siang, tapi malam pun ada ampunan. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Sama redaksinya, bedanya soma dan qoma. Barang siapa yang sholat di malam hari di bulan Ramadan, sholat tarawih ya, maka Allah akan ampuni dosa kita. Maka pagi, siang, sore, malam itu waktu-waktu yang Allah akan ampuni dosa-dosa kita, siang dan malam. Maka siapa yang keluar dari Ramadan kemudian dosanya belum diampuni, maka Rasulullah sudah mengingatkan rohimah anfurojulin, celaka bagi orang yang masuk Ramadan kemudian keluar tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Padahal siang dan malam itu sudah ada ya puasa yang bisa mengampun, bisa Allah menurunkan ampunan, dan juga sholat malam yang
sholat tarawih yang bisa juga menemukan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain itu, para asatidzah dan asatidzah, dalam ayat surat yang lain, wastaghfiru walistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, dan mintalah ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar, Allah akan berikan rezeki yang banyak. Kemudian wayumditkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan kuatkan bisa beribadah. Efek dari Allah memberikan ampunan kepada kita apa? Yaitu kita bisa lebih mudah untuk beribadah. Karena yang menghalangi kita untuk bisa beribadah dengan baik itu adalah karena dosa-dosa kita. Dengan Allah, dengan kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita diangkat oleh Allah, maka kita akan mudah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, asatidzah yang terakhir, yaitu keutamaan selanjutnya, yaitu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu la turaddu da'watukum. 3 kelompok, 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Di antaranya adalah as-shaim hatta yuftir, seorang yang puasa sampai berbuka. Maka ini puasa di bulan Ramadan dan doa di bulan Ramadan ini termasuk rentetan atau urutan dari kewajiban Ramadan itu adalah berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak doa. Dan kalau bulan Ramadan kapanpun itu insyaallah makbul, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau pagi, mau malam, mau sore. Terlebih yang paling utama adalah sebelum kita berbuka puasa. Nah, ibu-ibu yang masak mungkin ya sambil megang panci, sambil doa. Ya, pakai bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Jawa juga boleh. Intinya manfaatkan waktu sebelum berbuka itu dengan berdoa. Nah, itu saja mungkin para asatidzah. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.